kakek Danang menembak hantu Kromoleo tersebut dan dia menyuruh Dika kabur sejauh mungkin. Lalu Zia membawa Dika ke arah kakek. Lalu kakek Danang menjelaskan tentang hantu pembawa keranda tersebut, yaitu Kromoleo. Lalu kakek Danang berusaha membawa Zia dan Dika menjauh dari desa tersebut, karena jika Zia masih berada di desa itu, bahaya akan terus menghantui. Lalu Dika merasakan ada sesuatu yang gak beres, dan kakek pun melihat dari cermin. Ternyata ada rombongan Kromoleo yang mendekat. Lalu kakek Danang menembak hantu Kromoleo itu. Sementara Dika dan Zia pergi meninggalkan kakeknya. Dika bilang dia harus mencari bantuan ke desa lain yang ada teleponnya. Lalu Zia pun teringat kalau yang ada teleponnya itu adalah rumah Meli, sahabatnya. Setelah sampai di rumah Meli, Zia dan Dika melihat banyak bercak darah di lantai Meli. Tiba-tiba Meli berteriak dari dalam lemari. Dia minta tolong dibukakan lemarinya. Lalu Meli pun keluar dan dia bilang Kromoleo yang membunuh ibunya. Zia dan Dika juga Meli pergi bersama. Di tengah perjalanan, Dika melihat mobil. Dia melambaikan tangannya lagi, tapi tiba-tiba rombongan Kromoleo datang lagi, dan tiba-tiba kaki Dika pun terpisah dari betisnya. Lalu Zia pun dengan perasaan sedih membawa Dika lari. Di tengah perjalanan, Dika sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya. Dika pun mengungkapkan perasaannya kepada Zia. Tiba-tiba Dika diserang oleh Kromoleo lagi. Zia tak kuat melihat Dika yang seperti itu. Dia langsung pingsan di tempat. Lalu Meli melihat ada seseorang yang menghampirinya. Di tempat lain, Pak Kades sedang duduk santai bersama istrinya sambil mengisi peluru garam. Tiba-tiba terdengar suara kakek Danang dari luar. Lalu kakek Danang meminta bantuan kepada Pak Kades, dan Pak Kades bilang dia tidak bisa karena tidak bisa meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Karena Pak Kades tidak bisa, dia meminta jimat yang dipakai Pak Kades dan juga pistolnya. Terlihat Zia duduk di atas kursi dengan diikat kencang dan ditutup mulutnya. Ternyata Yanto menculik cucu atasannya. Dia bilang sudah bertahun-tahun dia menunggu Zia. Kemudian Yanto memberitahukan semuanya kepada Zia kalau kutukan tersebut disebabkan oleh bapaknya sendiri. Tapi itu semua dirahasiakan oleh kakek Danang kepada Zia, dan kakek Danang berniat untuk membangkitkan kembali bapaknya Zia dan membunuhnya menggunakan senjata tajam yang dilumuri darahnya Zia. Lalu istri Pak Kades marah besar kepada suaminya karena dia telah memberikan jimat dan peluru garam semua tanpa sisa. Dan tiba-tiba ada suara kakek Danang dari luar. Prapto pun membukanya. Ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. Lalu istri Pak Kades melihat ada rombongan Kromoleo. Dia langsung seperti dicekik dan melayang ke atas. Lalu Prapto bergegas mengunci pintu dan mencari pertolongan.